Halo Bapak, Pak Gabriel. Ya, selamat sore. Minta tanggapannya Bapak sebagai Ketua Padma Pak terkait perkembangan laporan Ibu Elis terhadap oknum pengacara Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman pers di Flores Timur dari Jakarta. Pertama, saya Gabriel Goa sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mengupdate perkembangan pendampingan korban Ibu Elis dan keluarga di Flores Timur. Jadi pertama terkait penegakan hukum di Polres Flores Timur, kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia mengawal secara khusus proses hukum atau penegakan hukum di Flores Timur. Kami melihat dan mendapatkan informasi bahwa berkas perkara ini sudah lama sekali diendap di Polres Timur dan belum ada kemajuan yang signifikan. Maka sejak Ibu Lilis dan keluarga atau korban bersama keluarga memberikan kuasa ke Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, maka berdasarkan pengalaman kami dalam penegakan hukum, kami langsung berkoordinasi dan bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Karena berdasarkan pengalaman kami dalam penegakan hukum, kalau berkas perkaranya diendap, bahasa kami di-TS-kan bahkan di-S-batukan, begitu lama, ada indikasi kuat, ada permainan dalam penanganan perkara dimaksud. Maka kami sudah berkoordinasi juga dengan Bareski Mabes Polri dan pengawasnya adalah Komisi 3 DPR RI untuk mengawal khusus proses penegakan hukum di Flores Timur supaya Flores Timur itu bekerja secara profesional, independen dan integritas, menunjukkan kinerjanya sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak atas keadilan korban sehingga berkasnya tidak diendap bahkan diesbatukan. Jadi kalau masih tarik ulur, maka ini berdampak buruk bagi kinerja Polres Timur, khususnya Pak Kapolres dan Kasat Reskrim, karena mereka yang bertanggung jawab atas perkara yang sedang dilaporin dan juga belum ada kepastian hingga hari ini. Dan bahkan kami baru dapat baru klarifikasi, maka bagaimana dengan proses yang sudah berjalan selama ini? Apakah dikerjakan atau tidak? Nah, ini memperlihatkan fakta bahwa Polres Timur khususnya penyidik belum profesional atau terkesan sengaja diendapkan. Ada apa ini? Maka kami mendesak Kapolri dan juga Komisi 3 DPR RI mengawal khusus proses penegakan hukum di Flores Timur. Nah, kalau sampai sebelum Natal ini prosesnya belum ada kejelasan, maka minta maaf, kami akan mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim kalau belum memperlihatkan kinerja kerjanya. Karena kami menghendaki penegakan hukum di NTT itu sudah kelas A, harus menunjukkan profesionalismenya, integritasnya, dan dihargai. Jangan sampai penempatan aparat penegak hukum ke Nusa Tenggara Timur ini adalah orang-orang buangan. Itu kita tidak kendaki. Karena orang Serse
di Mabes Polri, itulah orang-orang NTT yang hebat dan handal. Seperti Komjen Goris Mere, Irjen Pol Heri Nahak, Brigjen Pol Daniel Bolitifaona. Mereka lah orang-orang yang disegani, diserse di Bareskrim Mabes Polri karena kinerjanya sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki integritas, dan memberikan warna tersendiri untuk pencitraan dari Polri itu sendiri. Mengapa di wilayah mereka, di kampungnya mereka, kok penegakan hukum itu sangat buruk. Maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM Fatma Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia dan juga penggiat HAM dan anti korupsi di Flores Timur untuk mengawal khusus Polres Flores Timur, termasuk di Pengadilan Negeri Flores Timur. Kalau memang ada indikasi kuat, ada dugaan tidak pidana korupsi, maka kita akan mendesak dan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan operasi khusus di Flores Timur. Dan ini kami juga akan melakukan ini apalagi menjelang ulang tahun ke NTT yang ke-63 ini. Jangan sampai penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur itu buruk di level nasional. Kasihan aparat penegak hukum asal putra-putra NTT yang handal dan sangat diakui oleh negara ini karena mereka sangat profesional, memiliki integritas, dan sangat menjunjung tinggi marwah dan martabat dari Bayangkara. Jangan sampai rusak untuk di tanah kelahiran mereka sendiri. Itu sangat kita miris. Maka kita mendaki bahwa aparat penegak hukum yang ada di NTT, khususnya Flores Timur, tunjukkan kinerjanya. Jangan sampai membuat malu Bayangkara. Jangan sampai membuat malu Kepolisian Republik Indonesia. Pak, Karena orang-orang NTT bukan orang-orang yang tidak paham hukum. Pak Gabriel, ini satu lagi informasi yang kami peroleh dari debitur bahwa pihak Pengadilan Negeri Larantuka itu ada mengajukan itu permohonan sita lelang itu kepada pihak KPKNL Kupang, tapi kemudian itu ditolak oleh KPKLN Kupang karena belum memenuhi beberapa persyaratan. Apa tanggapan Fatma Indonesia sebagai pendamping dari debitur ini? Ya, pertama kami sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pihak lembaga yang menangani khusus ini untuk pelelangan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kupang. Ingat baik-baik, kami sudah mengingatkan bahwa ada maladministrasi karena cita lelang itu terjadi sebelum jatuh tempo. Jangan sampai Pengadilan Negeri Flores Timur melakukan hal yang fatal. Karena tadi kami baru bertemu dengan dan berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Kalau aparaturnya tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Itu komitmen dari Ketua Mahkamah Agung pada saat pidato pelantikan beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kalau hakimnya atau aparat di lingkup pengadilan baik tingkat pertama sampai Mahkamah Agung tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Dan ini yang kami kejar. Kalau ada oknum yang bermain di Pengadilan Negeri Flores Timur, kita minta untuk dibina, bahkan dibinasakan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena tidak membantu para debitur di saat krisis pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia saja berani pasang badan untuk para debitur yang tidak nakal. Kalau yang nakal seperti koruptor, kita akan proses hukum dan binasakan. Tapi kalau tidak nakal, itu ada berikan ruang untuk melakukan negosiasi dan memberikan kesempatan untuk risiko jilling. Karena apa?
Kalau ini tetap dilaksanakan, maka kita akan menuntut keadilan karena terjadi diskriminasi. Bapak hanya Ibu Lilis. Bagaimana dengan pejabat-pejabat di Flores Timur yang juga adalah debitur? Kita minta rasa keadilan supaya tidak terjadi diskriminasi ini. Kalau ini dipaksakan, kita akan minta supaya pengadilan fair dan melakukan kepada semua pejabat. Ini memang akan seru di Flores Timur. Kami juga akan mendorong KPK segera melakukan operasi khusus di Flores Timur. Ada apa nih di balik ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di Flores Timur? Kita akan minta KPK kawal khusus, dan ini kami berencana jelang ulang tahun NTT untuk melakukan gerakan di nasional, yaitu di Mabes Polri maupun di berkoordinasi dengan Komisi 3 DPR RI dan KPK RI, supaya Flores Timur ini juga menjadi target dari Mabes Polri, KPK RI dan Komisi 3 DPR RI. Karena selama ini nampaknya Flores Timur itu terlalu lama dininabobokan. Jadi lupa untuk penegakan hukum, apalagi menuju ke blue team bersih, bebas dari korupsi, nepotisme dan human trafficking. Karena kinerja dari aparat penegak hukum ini yang kita tunggu-tunggu. Sebelum tanggal 20 kalau perlu ada tanda-tanda. Kalau belum ada, ya minta maaf. Kami akan melakukan langkah yang lebih keras lagi. Artinya Pak Teman Indonesia masih memberi deadline waktu sampai dengan tanggal 20 ya Pak Gabriel, untuk kemudian bisa dilakukan langkah-langkah secara formal dari Pak Teman Indonesia untuk melaporkan secara resmi pihak-pihak terkait, apakah PT BPR-nya dengan pihak-pihak terkait yang coba-coba bermain di dalam masalah ini ya. Mohon pernyataan tegas Pak. Ya. Ini mengapa kita sebut tanggal 20? Karena tanggal 25 ini kan hari raya Natal. 20 ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun NTT yang ke-63. Jangan sampai di saat ulang tahun NTT itu rakyat NTT semakin menderita, mengalami ketidakadilan. Maka kami mendesak seluruh rakyat NTT untuk bangkit, maju dan lawan kepada para penguasa yang kong kali kong untuk membuat rakyat NTT itu terpinggirkan dan diinjak harkat dan martabatnya. Ini yang kita dorong pada saat nanti menjelang ulang tahun NTT. Ya tolonglah hargai NTT ini, jangan sampai NTT terpuruk terus. Kalau rakyat di backup, maka NTT akan bangkit, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga human trafficking. Dan ini kasus penegakan hukum, kinerja aparat penegak hukum di NTT lagi disorot oleh nasional dan internasional. Jadi kami harapkan Flores Timur memberikan contoh seperti di Kabupaten Ngada. Polres di Kabupaten Ngada telah memberikan contoh penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Padahal banyak kasus perdagangan orang di Flores Timur, tapi nggak pernah ada kasus yang mengangkat secara nasional dan internasional. Apalagi sekarang kasus yang sedang dialami oleh debitur yang mengalami masalah karena pandemi COVID-19, ditambah lagi dan badai seronja. Dan mereka bukan debitur nakal atau koruptor yang mengemplang dana APBD dan APBN untuk kepentingan memperkaya diri atau untuk kepentingan mau maju pilkada atau mau maju pileg dan sebagainya. Mereka ini adalah ASN dan juga orang wira swasta yang mau mengais keadilan dan juga mau mencari untuk kehidupan yang lebih baik. Saya kira negara hadir, seperti kata Jokowi dalam Nawacita 3, negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Tidak tertutup kemungkinan, baik dari Sabang sampai Merauke, dan kita angkat ini mulai dari Flores Timur, dari kota Nagi ini. Oh ya. Om Gap, berarti masih ada kemungkinan dan ada ruang untuk debitur karena terkait pelelangan sementara ditolak oleh KPKNL Kupang toh, Om Gap, kira-kira seperti itu ya? Jadi bukan maka masih ada kemungkinan. Mereka melakukan maladministrasi. Siap. Itu tupoksinya nanti kita akan proses penyalahgunaan kekuasaan. Orang belum masuk jatuh tempo, dia sudah bikin ini. Ini ada apa?
ada praktek apa di Pengadilan Negeri Flores Timur. Kami sudah menyoroti Pengadilan Negeri Flores Timur ini sudah lama. Jangan sampai kita angkut semuanya ini bersama KPK RI. Hati-hati tuh Pengadilan Negeri Flores Timur kalau melakukan hal-hal yang justru merugikan para debitur. Dan ini ada diskriminasi. Mengapanya Ibu Lilis? Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang ada di Flores Timur? Baik anggota DPRD maupun pejabat di Pemkab Flores Timur yang juga adalah debitur. Yang bisa ada resiko jingling. Mengapa untuk Ibu Lilis dan kawan-kawan tidak dilakukan itu? Ini diskriminasi. Dan mereka juga tidak mengkangkangi kebijakan nasional dari Pak Jokowi Bapak untuk menyelamatkan para debitur yang terdampak COVID-19. Tapi kalau mereka bertindak tegas terhadap pelaku dan aktor intelektual kejahatan korupsi di Flores Timur, kita jempol Pengadilan Negeri Flores Timur. Tapi kita juga akan mendukung Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk kami akan berkoordinasi bekerja sama untuk memproses kasus-kasus korupsi di Flores Timur. Kami kurang percaya lagi dengan yang di Polres. Maka kami akan mendorong biarlah KPK RI bersama dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk memproses pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, baik pelaku maupun aktor intelektual di Flores Timur, termasuk juga kalau menyangkut dengan kasusnya Ibu Elis ini dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Om Gep, karena ini juga merupakan pencerahan bagi debitur-debitur yang mengalami hal yang sama. Dan untuk debitur Ricky Leo ini kalau tidak salah kurang lebih sudah 3 kali ditolak oleh KPKNL. Sudah 2 kali, kurang lebih sudah 2 kali karena untuk pelengkapan berkas dan lain-lain. Mungkin ini untuk sementara ini saja Om Gep, nanti kami akan kontak kembali ke Padma Indonesia. Ya, satu pesan kami Bapak, Polres Timur tunjukkan kinerjanya sebagai Polres dari Bayangkara yang memiliki integritas dalam penegakan hukum dan keadilan di Flores Timur. Yang kedua, untuk pengadilan negeri jangan coba-coba bermain api di dalam kasus ini. Kita akan kawal ketat bersama dengan KPK RI, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Agung. Karena kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Itu kata Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, siap. Makasih banyak Om Oke, Gep. terima kasih Pak Gap. Selamat siang. Siap. Siap.